Untuk Bapak Ibu jamaah yang punya riwayat penyakit, itu seharusnya memang sudah kontrol rutin ke dokternya. Jangan pernah berpatokan dengan penyakit itu ada timbul keluhan. Dan kalau sudah bergejala, biasanya itu udah nggak bagus. Bersama Arehla niatan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Potrehla, podcast bersama Arehla. Alhamdulillah sahabat Arehla, kita kembali lagi di Potrehla untuk membahas seputar perjalanan haji dan umroh. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabarnya dokter? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari dokter, ada nggak sih dok tips untuk jamaah haji Arehla yang nanti akan berangkat di bulan pertengahan Mei insya Allah, untuk tetap dari sekarang sudah bisa membiasakan diri untuk bisa menjaga diri yang tetap fit sampai nanti berada di sana, sampai setelah melaksanakan ibadah, bahkan sampai pulang lagi ke tanah air. Ya, sebenarnya bukan tips juga ya Mas Abi, tapi pasti juga jamaah sudah pada tahu. Yang pertama itu kan pola hidup kita diperbaiki sehari-hari yang tadinya nggak pernah olahraga, mungkin dari sekarang bisa mulai olahraga. Ya walaupun usianya juga kebanyakan udah ada yang lansia ya, itu bisa olahraga sedikit-sedikit, pelan-pelan, kecil aja, nggak perlu yang lari atau gimana, cukup berjalan santai dengan durasi sekitar setengah jam atau 1 jam kalau memang kuat buat yang masih muda gitu. Tapi itu dirutinkan karena kan di sana setiap harinya kita pasti berjalan. Sementara hari-hari kita di sini berkendara, itu kan akan berbeda ya. Jadi dicoba berjalan, kuatnya sampai segimana. Kalau misalnya yang sudah usia-usia lanjut, mungkin jalannya itu bertahap. Jadi di sana nggak kaget. Awal-awal mungkin bisa sebentar dulu, mungkin kuatnya cuma 20 menit, habis itu jangan dipaksa kalau capek. Nanti lanjut lagi besok, nambah lagi semakin hari, kalau bisa semakin ditambah. Kan mumpung Samarinda lagi panas juga ya. Benar dok. Jadi kalau misalnya kita coba-coba jalan panas, ya ibaratnya ngerasain lah rasanya di sana gimana gitu. Pas di sana insya Allah nggak ngerasa berat. Kalau di sininya kita sudah mulai jalan-jalan santai gitu. Jalannya jangan di mall dingin. Benar Ya lagi di dok. mall dingin. Nanti malah singgah belanja kalau di mall. Jadi kalau bisa jalan di depan rumah bisa, habis sholat subuh kalau nggak mau terlalu panas. Atau sore menjelang maghrib. Sebelum maghrib biasa di sini juga masih agak-agak panas ya. Yang pertama itu. Yang kedua pola makan diperbaiki. Kebanyakan kita misalnya takut gendut, takut di sana kalau misalnya gendut nanti geraknya susah gitu ya. Benar. Tapi kan justru kalau makannya kurang, daya tahan tubuh kita juga nggak baik. Sebenarnya makan itu kan tidak boleh berlebih ya. Jadi makannya dengan porsi yang cukup dan dengan komposisinya yang tepat gitu. Ada sayur dan buah, kayak cuma nasi sama lauk. Itu diperbaiki. Terus mulai kurang-kurangin minum yang manis-manis nih. Soalnya kebanyakan kita minum manis-manis, kita lupa dengan air putihnya. Kita perbanyak minum air putih dari sekarang. Kita belajar minum itu jangan kalau haus. Ya, mungkin juga sudah banyak yang menyampaikan kalau kita minum waktu kita haus, kita minumnya langsung banyak, yang ada nanti sebentar kencing-kencing terus. Nah, minumlah sedikit demi sedikit tapi sering. Nah, itu sih tips yang paling penting, terutama saat di sana juga, supaya kita nggak dehidrasi. Kadang kita lupa soalnya kalau tentang minum, apalagi sudah panas yang diminum es terus. Nah, nanti radang tenggorokan datang ke saya. Banyak kayak gitu ya. Jadi kalau bisa es-esnya juga dikurangin. Air putih insya Allah cukup ya. Mungkin kalau kisaran air putih per hari bisa 1,5 liter sampai 2 liter tergantung dengan berat badan ya. Biasanya kebutuhan air tergantung dengan berat badan tubuh masing-masing. Terus yang penting lagi dari sebelum kita berangkat, untuk Bapak Ibu jamaah yang punya riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi, tekanan darah tinggi ya, diabetes atau sakit gula, itu seharusnya memang sudah kontrol rutin ke dokternya. Biasanya kan udah ada programnya, kalau program-program pemerintah itu juga sudah banyak. Obat-obat bulanan sudah diberikan, ya. Bukan minum obat saat ada keluhan,
Nah, itu yang sering salah. Jadi kadang-kadang orang tua kita itu bilang, "Saya nggak pusing, jadi tekanannya pasti aman," gitu. Jangan pernah berpatokan dengan penyakit itu ada timbul keluhan. Karena kalau tekanan darah tinggi dan gula, itu dia silent, biasanya nggak ada gejalanya. Dan kalau sudah bergejala, biasanya itu udah nggak bagus. Jadi sebisa mungkin dari sebelum berangkat, itu sudah kontrol rutin, biasanya itu kontrol per bulan, minum obatnya juga rutin, sampai berangkat pun obat-obatannya itu dibawa, tanpa ada keluhan apapun setiap harinya diminum, sesuai aturan. Jadi biasa jamaah pasti sudah tahu sendiri cara minum obatnya, ada yang pagi, ada yang malam. Kalau obat gula ada yang sebelum makan, ada yang waktu lagi makan, itu harusnya mereka sudah tahu gitu. Jadi jangan lagi nih Bapak Ibu, takut takut kalau misalnya minum obat nanti ginjalnya rusak karena kebanyakan Benar. obat. Nah, itu kan yang sering dipelintir-pelintir gitu. Tapi sebenarnya justru ginjal itu bisa rusak jika tekanan darah tinggi dan gulanya tidak terkontrol dalam waktu bertahun-tahun. Gitu. Jadi jangan dibalik lagi. Iya. Kalau untuk obat gula dan obat tekanan, bukan obatnya yang bikin gagal ginjal, tapi karena tekanan dan gulanya nggak terkontrol, bikin ginjalnya jadi marah nih, gitu. Jadi ginjalnya nggak mau kerja lagi, gitu. Ya obat rutin penting, apalagi kalau ada jamaah yang didampingi anaknya, Benar. misalnya lupa-lupa orang tuanya itu harus diingatkan. Karena nggak semua orang itu mau minum obat, apalagi orang-orang tua itu juga udah agak sulit ya kalau disaranin berobat. Jadi kita supaya tetap sehat di sana, tetap semangat, nggak ada keluhan, usahakan obat rutinnya tetap dilanjutkan mulai dari sebelum berangkat sampai seterusnya, gitu. Oke. Itu aja sih tipsnya 3 itu yang penting. Mhm. Olahraga, pola makan yang baik, obat rutinnya harus dikontrol. Ya, Dan itu nyesuaiin kondisi jamaahnya juga ya, Dok, betul dari betul. olahraga. Ada misalnya nih, Dok, jamaah haji kita kan ada juga yang, anak muda nih, Dok. Ya, Misalnya mereka suka, larinya lari culture yang malam hari, nah, dari sore sampai malam, itu gimana, Dok? nggak masalah selama kuat. Jadi lari malam itu nggak masalah, Nggak Dok? masalah, nggak ada masalah. Selama tubuhnya memang kuat, gitu. Bukan berarti lari malam terus nanti kena paru-paru basah, ya itu Benar jangan. itu. Enggak lah. Eee, nggak ada hubungannya gitu ya. Kalau misalnya bahasa awamnya paru-paru basah itu, kalau bahasa medis kita TBC gitu ya. Mhm. Jadi nggak mungkin bukan karena lari malamnya kalau orang kena TBC-nya, tapi karena memang angka TBC di Indonesia masih banyak gitu. Jadi ada Mmm. penularan. Tapi kalau misalnya mau olahraga, kadang orang kerja nggak bisa olahraga pagi, sore nggak bisa, Iya. bisanya cuman malam, silahkan selama tubuhnya memang masih kuat, masih bisa fit, itu nggak ada masalah. Waktunya mau kapan pun nggak masalah. Yang penting adalah durasinya dan intensitasnya. Dalam 1 minggu, kadang semingguan nggak olahraga, nanti minggu depannya dihantam 5 hari berturut-turut olahraga ya, kalau kayak gitu kan pegel ya, yang ada cuman capeknya aja gitu. Jadi mestinya kalau mau dirutinkan setiap hari atau kalau awal-awal seminggu 3 kali, itu nggak apa-apa, gitu. Istilahnya teratur ya, Dok, Ya ya? betul, karena kalau nggak teratur, ya percuma juga. Benar, Ya seminggu olahraga, seminggunya libur dulu, ya Dok. itu nggak bisa. Baik, Dok, tadi masalah minum banyak agar menghindari dehidrasi. Kadang Mhm, tuh jamaah mikirnya gini, Dok, "Ah, jangan minum terlalu banyak, takutnya malah ke WC terus." mhm, Istilahnya, karena kan ibadah nih, Dok, takutnya iya, nggak khusyuk, mhm, jadinya, minumnya dikurangin deh. iya iya. Sebenarnya gini, kalau itu kan, urin atau air kencing itu adalah buangan sisa dari yang tidak terpakai oleh tubuh kita. Nah, buangannya itu apa aja, nggak cuman satu, nggak cuman dari kencing. Tapi kayak kita bernafas ini ada uapnya, itu sudah buangan. Terus kalau kita panas, berkeringat, itu juga buangan yang nggak terpakai. Itu kan bentuknya air juga ya, air Benar, Dok. keringat gitu. Harusnya sih nggak perlu takut, bakal kencing-kencing. Karena kalau kita beraktivitas dan itu panas, pasti kencingnya akan berkurang. Ditambah lagi kalau minumnya kurang, dikencingnya kurang lagi, Oh, ya kan? iya. Jadi kalau misalnya tubuh kita kurang cairan,
dia nggak akan ada yang dibuang. Nah, kalau kita lihat kalau kita minumnya kurang pas kencing kok warnanya orange atau coklat, berarti kita sudah mulai dehidrasi itu, Mas. Tandanya ya, Dok? Iya, jadi bisa dilihat dari kencingnya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kencingnya itu warnanya keruh, orange, atau coklat seperti teh, berarti di hari itu minum kita kurang dan itu harus diperbaiki gitu. Yang bagus itu warnanya kuning bening. Ya, jadi kalau kayak es jeruk kayak gitu ya, ya itu kalau misalnya kuning bening itu bagus. Berarti tidak ada kekurangan cairan, nggak dehidrasi. Jadi nggak usah takut kencing-kencing karena insya Allah kalau kita aktivitasnya di sana juga banyak, yang terbuang lewat, keringat itu pun juga banyak. Jadi kencingnya juga nggak sering gitu. Nah, tapi kalau kita minumnya langsung banyak, kadang lupa minum atau takut yang tadi dibilang Mas Abi takut-takut kencing kalau minumnya banyak, pas sudah haus kita minumlah itu banyak-banyak sampai 1 liter. Tubuh kita ini kan punya yang namanya kandung kemih. Iya. Itu ada maksimal volume yang ditampung. Ya kayak seperti ya inilah kayak botol ini ya, kalau ibaratnya kandung kemihnya segini, terus itu kita masukin yang 1 liter, ini kan akan langsung terbuang. Ya, beda kalau diisinya sedikit, sebagiannya masih bisa diresap, terus nanti dia kosong lagi, kita isi lagi, teresap ke tubuh gitu. Jadi kalau minumnya langsung banyak, ya kencingnya pasti bakalan sering. Karena tidak teratur lagi ya, Dok, ya? Karena keisinya kepenuhan gitu. Benar. Jadi disarankan minum yang cukup, sedikit-sedikit tapi sering gitu. Tapi dengan total minumnya pun ya sekitaran 1,5 sampai 2 liter tadi dalam sehari gitu. Insya Allah kalau misalnya minumnya sedikit-sedikit, kencing-kencingnya nggak sesering itu dibandingkan langsung minum yang banyak Iya. gitu. Mungkin, bisa jadi kencing terus kayak gitu karena minumnya terlalu banyak di satu waktu. Misalnya pas lagi betul. hausnya aja nih, Dok. Lagi haus habis mutarin Ka'bah misalnya 7 kali kan, Dok. Itu lagi Iya. haus-hausnya. Sebelumnya nggak ada minum sama sekali. Jadi setelah itu haus dan pas lagi sa'i, pengennya kebelet lagi mau kencing, Dok. Ya, karena tadi kepenuhan, tubuhnya belum sempat meresap ini gitu. Karena kan butuh proses juga ya tubuh kita. Tapi kalau minumnya sedikit, diresap sama tubuh, dibagikan ke semua organ-organnya, insya Allah nggak kencing-kencing sih. Masih bisa ditahan lah kalau mau kencing gitu ya, dibandingkan yang langsung banyak minumnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Kalau tadi kita bahas tentang tips untuk menjaga tubuh tetap fit dan lain sebagainya, kita bahas ke tadi sebenarnya sudah disinggung sama dokter terkait, jamaah yang sudah punya riwayat penyakit bawaannya. Misalnya kan mereka walaupun mereka sudah dites dari segi istitoahnya, keluar surat istitoah, misalnya mereka punya penyakit bawaan seperti diabetes, yang dokter sebutkan tadi hipertensi dan lain sebagainya, tekanan darah tinggi dan sebagainya misalnya, Dok. Bagaimana mereka tetap bisa beribadah secara khusyuk, tetap bisa tenang dengan penyakit bawaannya ketika berada di sana? Karena kan dengan kepadatan aktivitas lagi, Dok, di sana dengan cuaca ekstrim, kita kadang fokusnya terbagi udah mungkin untuk minum obat lupa atau minum, vitamin-vitamin yang memang dianjurkan lupa dan sebagainya, gimana, Dok? Saran-saran saya sih kalau misalnya memang ada riwayat penyakit tertentu, obat kan pasti dibawa ya. Nggak mungkin jamaah nggak bawa obat. Saya Iya. percaya kalau jamaah udah tahu ada riwayat penyakit tertentu, pasti dia akan membawa obatnya sendiri. Yang pertama itu. Karena untuk obat rutin itu, apalagi kalau jamaah-jamaahnya yang lansia nih, itu biasanya dia punya sugesti. Jadi obat ini kan banyak sekali mereknya. Satu obat tekanan, satu jenis obat tekanan itu mereknya bisa berbagai macam. Kadang itu orang tua tuh bilang kalau bukan yang merek ini, saya pusing gitu. Kalau bukan minum yang merek ini, tensi saya tuh tetap tinggi. Padahal sebenarnya sama aja. Nah, tapi itu kan sugesti. Jadi bawalah obat yang memang ya nggak apa-apa kalau percayanya obat itu yang bisa bikin dia membaik, dia bisa tenang. Bawalah obat itu. Tolong keluarganya siapkan obat-obatannya ya, dicukupkan. Kan sudah tahu kita di sana akan berapa lama, berapa hari ya. Dihitungin, an eee, orang itu walaupun dia sama-sama hipertensi,
obatnya ada yang sekali, ada yang 2 kali gitu ya, beda-beda. Bener. Jadi biar dihitungin selama kita di sana itu butuh berapa banyak obat, itu memang disiapkan secukupnya dibawa, terus pasang alarm. Pasang alarm. Pasti punya HP ya semuanya. Ya, pasti punya HP, jadi pasang alarm, kalau biasa minum pagi silahkan disetel jamnya pagi, kalau malam disetel malam. Jadi nggak ada lagi yang namanya lupa, gitu. Dan yang harus ditanamkan adalah selama kita minum obat, tekanan atau obat gula, insya Allah tidak timbul komplikasi akibat penyakit tersebut, gitu. Baik Dok. Itu pesan untuk para jamaah mungkin yang punya penyakit bawaan ya Dok. Bahkan kita tahu ya Dok, jamaah haji yang akan berangkat nanti itu 50% lebihnya adalah lansia yang mereka rata-rata memiliki penyakit bawaan. Mungkin sebagai penutup boleh Dok sampaikan ke sahabat Arehla semua tentang closing statement atau pesan-pesan untuk sahabat Arehla. Ya, sahabat Arehla, intinya dari sebelum kita berangkat, kita jaga kesehatan kita, bukan cuman fokus untuk, belajar tata cara ibadahnya, tapi juga kita harus tetap jaga tubuh kita tetap fit supaya menjalankan ibadahnya juga enak, lancar, bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Pesan saya, nutrisi penting, olahraga penting, dan obat rutin tidak boleh dilupakan. Itu aja. Baik, terima kasih dokter atas waktunya dan juga kesempatannya sudah mau hadir di Pot Rehla dan berbagi pengetahuan kepada sahabat Arehla semua. Terima kasih juga kepada sahabat Arehla yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Arehla niat tak sendiri.